Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada bulan Ramadan ini di kajian bulan Ramadan yang dilaksanakan oleh Ibu Aisyatun Zidni Ilmanafi'ah. Tidak lupa juga sholawat serta salam kita curahkan pada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin dan tabiit, dan kembali lagi kepada kita selaku para umatnya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bertaubat, jalan tenang menuju pulang. Nah, jadi para jemaah-jemaahku, definisi taubat menurut kalian itu apa? Apakah hanya sekedar niat? Apakah hanya sekedar sholat taubat? Apakah hanya sekedar puasa? Apakah hanya sekedar menjauhkan diri dari maksiat selama beberapa waktu saja? Nah, jadi definisi taubat itu adalah kembali lagi di jalan Allah dengan melepaskan hati yang ingin terus-menerus melakukan maksiat dan menjalankan perintah Allah secara taat dan benar. Allah pernah berfirman pada Quran surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi, "Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Nah, ayat tersebut memiliki arti yaitu, dan bertaubatlah kalian semua wahai para orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Pernah pada suatu hari, seorang hamba telah berbuat dosa, lalu dia berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku." Lalu Allah berfirman, "Hambaku telah berbuat dosa." Dan dia tahu bahwa dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum karena dosa. Kemudian hamba itu berbuat lagi dosa, lalu berkata kepada Allah, "Wahai Tuhanku, wahai ya Allah, ampunilah dosaku, sungguh aku tak benar-benar ingin melakukannya." Lalu Allah berfirman lagi, "Hambaku telah berbuat dosa, dan dia tahu bahwa dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum karena dosa." Lalu untuk ketiga kalinya, Allah berfirman, "Berbuatlah sesukamu, selama engkau masih ingin bertaubat. Sungguh aku telah mengampunimu." Nah, hadis ini saya kutip dari hadis qudsi dari Abu Hurairah. Hadis ini bukan semata-mata izin untuk kita berbuat maksiat, melainkan penegasan bahwa Allah itu adalah Maha Pengampun dosa. Entah itu seberapa banyak dosa kalian, seberapa besar dosa kalian, Allah tetap akan mengampuninya. Dan ada sumber lain juga dari Al-Baqarah ayat 202 yang berbunyi yang berartikan, dan Allah akan memaafkan segala dosa yang kalian perbuat. Nah, misal kamu itu mencontek, kita kan sebagai pelajar tentu kita pernah mencontek. Nah, di saat kalian mencontek, entah itu membawa catatan, entah itu membawa coretan, entah itu noleh kanan ke kiri, entah itu menanyakan jawaban kepada teman kalian, terus tiba-tiba hati nurani kalian itu berkata, "Wah, aku salah nih, aku sudah berbohong," gitu. Nah, itu adalah petunjuk dari Allah. Penjelasannya ada di surat Al-Ankabut ayat 69 yang berbunyi, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Yang memiliki arti yaitu, "Dan orang-orang yang berjihad untuk keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik." Nah, di saat kita bertaubat, kita pasti serius ingin mengambil jalan yang benar, ingin belajar agama, ingin bertanya sana sini kepada ustadz, guru, orang tua, atau orang-orang yang sekitar yang paham agama. Nah, itulah orang yang akan ditunjukkan Allah jalan terbaik menujunya. Nah, jalannya itu pun bermacam-macam. Contohnya,
tiba-tiba kita mendapat rezeki nomplok, tiba-tiba kita pergi umroh secara mendadak, tiba-tiba kita itu impian kita dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan 10 tahun yang lalu kita tercapai. Nah, jadi Allah itu memberikan kita ketenangan hati terlebih dahulu, bukan dunia. Nah, sadarilah getaran penyesalan dan rasa bersalah yang muncul dari hati kita setelah kita berbuat dosa atau maksiat bukanlah kebetulan. Itu adalah isyarat kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan, yaitu kesadaran itu adalah pengantar taubat yang datang karena kasih sayang Allah kepada umatnya untuk tidak tersesat, untuk tidak mau umatnya tersesat lagi. Nah, ada yang bertanya juga, yaitu saya pengen taubat tapi iman saya naik turun. Nah, kadang taubat, kadang itu berbuat maksiat. Nah, ini adalah pertanyaan yang paling sering kalian tanyakan, bukan? Nah, iman naik turun itu wajar karena kita juga manusia, kita mempunyai kita itu tidak sempurna dan kita juga pada berbuat salah. Tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dari hadis Al-Bukhari kitab 1, di mana jika kalian ingin iman kalian naik, itu ya dengan cara mengerjakan banyak ketaatan. Nah, ketaatan itu buah dari amal soleh. Nah, apa contoh amal soleh? Contoh sederhananya yaitu sholat 5 waktu, mengaji, bersolawat, sholat sunnah, berpuasa, infak, dan lain sebagainya. Itu sudah termasuk amal soleh. Nah, jika waktu kalian buang-buang untuk nongkrong dengan teman sampai larut malam, untuk scroll media sosial, nah kurangi waktu itu dan menggantilah kepada kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Contohnya kalian mengikuti majelis pengajian, kalian menonton dakwah-dakwah yang ada di internet. Nah, jika kalian malas, saya malas untuk pergi ke majelis, saya malas untuk ke masjid. Nah, kalian bisa menggunakan internet karena di YouTube sudah banyak video-video tentang dakwah ya. Jadi itu bukan alasan kalian untuk tidak bertaubat. Jadi awalnya itu kita pasti merasa malu, kayak ngapain coba kita ikut majelisan kayak gini, alay gini. Tapi lama kelamaan jika kita paksakan, jika kita terbiasa, maka kita ya udah begitu, ya udah rasanya biasa saja. Terus kalau umpamanya sudah terbiasa, biasanya itu jika kita meninggalkan salah satu amal soleh seperti contoh kecilnya kita tidak mengaji 1 hari, itu kita tuh akan menyesal kayak, ya Allah kenapa tadi gak ngaji ya, kenapa kok aku malah main HP, scroll TikTok, scroll IG dan lain sebagainya, begitu. Nah, lalu bagaimana kalau kita itu masih malas untuk melakukan amal soleh dan ingin terus berbuat maksiat? Maka solusi satu-satunya yaitu bayangkan jika kalian diwafatkan pada detik itu juga. Bayangkan saja kalian diwafatkan pada saat kalian berbuat maksiat. Pastinya kalian akan takut, pastinya kalian akan kepikir, wah bagaimana nanti di akhirat, bagaimana nanti saya menebus dosa-dosa saya kalau saya sudah meninggal, bagaimana cara saya untuk bisa masuk surga. Nah, maka dari itu paksakanlah kalian untuk bertaubat. Tapi jika diri kalian itu masih terus ingin berbuat maksiat, maka itu adalah salah satu solusinya, satu-satunya solusi, bukan salah satu, untuk membayangkan jika kita diwafatkan pada detik itu juga. Nah, jika kalian bertobat, kalian itu jangan memikirkan seberapa pendosa kalian, seberapa besar dosa kalian, tapi pikirkanlah untuk bersungguh-sungguh pada Allah bahwa kalian ini bertaubat. Insya Allah taubat kalian itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, mari kita jadikan momen ini sebagai titik balik. Tidak peduli level dosa kita itu di mana, pintu ampunan Allah selalu terbuka.
Dan jangan pernah biarkan rasa malu dan putus asa mengalahkan harapan kita kepadanya. Segeralah bertaubat dengan sungguh-sungguh dan diiringi dengan amal soleh, dan mohonlah agar kita diwafatkan dalam keadaan bertaubat dan suci tentunya. Sekian dakwah yang dapat saya sampaikan. Semoga pada bulan Ramadan ini kita semua diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa tanpa ada halangan, tanpa ada kesulitan tentunya. Dan kita akan dan berharapnya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.